Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kawan-kawan dengan Muhadir Channel. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita ya. Ini teman kita ada yang nanya nih, katanya bagaimana sih caranya ngukur plumness atau apa yang disebut dengan plumness gitu ya. Jadi gini ya teman-teman. Plumness itu adalah hampir sama dengan verticality ya. Kita ngukur ketegakan. Ini saya mau plumness ini ya, biar saya jelaskan di CAT aja ya, biar lebih mudah dan lebih gampang dipahami ya. Jadi plumness itu kita ngukur ketegakan sebuah kolom, kolom struktur ya, atau struktur sini yang sudah tegak, yang sudah berdiri ya. Maka kita ukur kemiringannya, dia miring ke kiri atau miring ke kanan, dan kemiringannya itu berapa itu ya, kemiringannya itu berapa mili. Kalau biasanya yang saya alami, kalau kemiringan itu toleransinya per meter itu 2 mili. Jadi misalkan tinggi bangunannya ya, atau tinggi struktur, tinggi beamnya ini 10 meter, maka dia toleransinya berarti 20 mili alias 2 cm itu sudah maksimal ya. Kalau enggak nanti kita ditarik lagi ya sama orang-orang, ditarik ke kiri atau ke kanan. Yang jelas biasanya itu toleransinya itu per meter 2 mili ya. Tapi kita usahakan jangan sampai 2 mili ya per meternya. Karena itu sudah itu toleransi, kita harus masuk pada toleransi begitu ya teman-teman. Adapun sistem pengukurannya, kita teropong diarahkan ke atas ya, ke yang paling atas, kemudian ditarik ke bawah terus sampai mentok ya, sampai ketemu base plate ya, dekat base plate atau dari paling atas sampai ke paling bawah gitu ya. Nah itu selisihnya berapa mili. Nah itulah yang kita laporkan nantinya. Ini untuk sisi X ya, misalnya ini untuk sisi X-nya, karena laporannya ada X, ada Y. Atau esting dan nosting. Kemudian setelah kita ukur tahu ya kemiringannya berapa, maka alat kita pindahkan lagi ya. Kalau saya contohkan di gambar ini, nah ini alat pindah ke aspal ya, yang di sini. Kemudian kita tembak lagi kepada kolom yang sama ya. Biasanya namanya kolom ya nanti ya. Misalnya kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Nanti laporannya ada X, ada Y gitu ya. Kolom A misalnya minus berapa atau plus berapa, begitu juga sama ya. Untuk kolom A, Y-nya atau nostingnya ya, plus berapa atau minus berapa gitu ya. Jadi nembaknya dari atas, tarik ke bawah, nanti kita ukur ya berapa selisihnya. Biasanya kalau saya hanya cukup dengan yang penting centering usahakan masuk, teropong arahkan ke atas, kemudian dikunci ya biar nggak goyang-goyang. Setelah di atas sampai ke atas kunci, langsung teropong turunkan ke bawah. Nanti ketemu selisihnya itu berapa. Oke, saya contohkan begini ya, ini di gambar seperti ini. Kemudian kalau saya gambarkan lagi di CAD, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Saya gambarkan di sini, ini hanya sebagai contoh ya. Nah setelah ini, misalkan ini agak miring ini hanya sebagai contoh ya, kembali lagi. Misalkan tadi nanti tahu ya kemiringannya berapa ya, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman.
ini hanya sebagai contoh ya, kembali lagi. Nanti kita tekan garis lurus ya. Si prisma teropong arahkan ke atas, ke yang paling atas di sini. Nah, seperti ini. Ini saya kasih tanda merah ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, ini misalkan benang tengah. Nah, si benang tengah. Ini benang tengah saya kasih ini lagi ya. Nah, ini benang tengahnya biar saya potong ya. Ininya sebagai contoh. Ini hanya menyontohkan biar lebih mudah dipahami. Saya gunakan seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini anggaplah benang tengah yang merah ini ya. Kita tembak atas, maka kita tarik ke bawah. Terus lurus ke bawah sampai ke bawah ya, dan ikuti lurusnya terus. Nah, seperti ini. Maka kita tinggal ukur ya dari sini. Kalau saya biasanya di bawah dikasih meteran langsung ya. Jadi kita tahu ya, nanti tadi kan sebelah kanan ya, kalau saya kanan di sebelah kanan atau nanti ditonton sebelah kanan. Nah, kita tarik dari sini sampai ke benang yang di sini itu nanti berapa, nah, gitu ya. Ini jadi misalkan ini kesalahannya 10 mili, berarti nanti minus 10 mili gitu ya, atau plus 10 mili tergantung dari apa namanya yang diminta gitu ya. Gitu ya teman-teman, jadi nariknya dari atas dulu langsung ke bawah, dan di bawah dikasih meteran ya. Nanti diukur selisihnya berapa. Yang saya alami biasanya semeter itu 2 mili ya per meter. Itu juga tuh dari sebelah, misalkan ini dari sebelah barat, maka yang di sini dari sebelah utara ya untuk EKY-nya ya. Pokoknya dia dari 2 arah. Itu adalah untuk plumness. Plumness biasanya ini di proyek-proyek struktur itu selalu ada plumness di setiap kolom. Begitu ya teman-teman. Adapun untuk laporannya, biasanya laporannya ada di Excel ya. Biasanya dia sudah menggunakan POM. Misalkan kita buka di Excel, maka di sini biasanya ada kolom, misalnya kolom A. Ini hanya sebagai contoh ya lagi. Ini kolom A. Maka di sini ada esting, ada nosting. Nah, di sini kita tinggal tulis saja misalkan min ya, biasanya satuannya mili. Min misalkan min 12 aktualnya ya tulis saja min 12. Misalkan di sini ada min 6 untuk nostingnya, atau min 8 atau min berapa ya. Tulis saja ya, kalau plus kita nggak dikasih tanda min seperti ini. Jadi tergantung daripada tinggi strukturnya ya, tinggi yang mau kita ukur, yang mau kita plumness. Seperti itu ya. Kemudian untuk sketnya, biasanya sketnya hanya ada dari 2 arah ya sketnya. Untuk sketnya biasanya seperti ini. Ini biasanya ya, misalkan ini begini. Ini untuk sketsanya biasanya begini ya. Ini hanya sebagai contoh sekali lagi ya. Ini sketnya.
Biasanya sketnya cuma seperti ini, dan di atas ini dikasih angka 0. Misalkan di sini ya. Di sini ada angka 0, misalkan ya, 0. Oke. Sini 0-nya di sini ya. Ini untuk 0 itu ketegakan ya, 0-nya. Ini kalau saya buat report, maksudnya buat laporan itu seperti ini. Dan kemudian yang di sebelah sini itu dikasih angka minus ataupun plus. Begini ya. Nah, di sininya ini bukan 0 ya, tapi plus ya. Di sini dikasih angka plus. Untuk 0 itu ada di tengah. Kemudian di sini dikasih angka plus. Atau biasanya tergantung daripada QC-nya ya. Nah, ini minus, ini plus. Ini hanya sebagai contoh ya, tapi tergantung dari ya, QC-nya ya biasanya yang minta. Jadi untuk pengukuran plumpness yang disebut dengan pengukuran plumpness itu hanya begitu saja ya. Jadi dia lihat kemiringan ini ya, kemiringannya dia berapa, dia miring ke kanan atau miring ke kiri, dia miring ke sini atau miring kemana gitu ya. Intinya mengukur kemiringan ya, kalau plumpness itu atau verticality. Nah, kalau saya contohkan di sini, dia miring ke sebelah kanan atau miring ke sebelah kiri. Nah, kita tinggal tulis saja apa adanya di lapangan. Dan untuk laporannya biasanya cuma bentuk gambarnya ngikuti apa yang ada di lapangan. Untuk sketsanya. Biasanya laporannya seperti itu. Di sini ada, misalkan di sini ada kolom ya, di sini ada nama kolom ya. Misalnya kolom A, terus di sini misalkan kolom B. Maka di sini ada istilah nesting dan nosting. Kalau saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Ini ada untuk laporannya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Nah, misalnya kolom A, X-nya min 12, esting min 12, nostingnya plus 8. Ini sebagai contohnya seperti itu ya untuk laporannya. Dan untuk sketsanya itu seperti tadi ya. Yang saya gambarkan di sini dia hanya dari bentuk kotak seperti ini. Kemudian di sini minus, di sini plus. Biasanya sesuai dengan permintaan QA/QC ya biasanya. Tapi sistem kerjanya cuma seperti itu, yaitu kita cuma mengukur ketegakan atau verticality istilahnya ya kalau begini. Cuman kalau di structure itu istilahnya plumpness. Plumpness nanti biasanya ada namanya plus girder ya. Girder itu biasanya yang ada di yang melintang ke sini ya. Plus girdernya berapa? Biasanya dia sama ya, toleransinya 2 mili juga. Kita ngelihat gambar untuk tingginya ini. Biasanya kita ngelihat dari gambar ya. Dari gambar sudah dijelaskan di gambar elevasi paling bawah berapa, paling atas berapa, maka elevasi atas dikurangi elevasi bawah kan sama dengan tingginya ya, atau panjangnya struktur ini ya. Panjangnya struktur. Nah, kemudian di panjangnya struktur dibagi dengan kesalahan 2 mili per meternya. Mungkin begitu saja ya teman-teman untuk menjelaskan masalah plumpness. Karena ini ada yang nanya ini apa yang disebut plumpness. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa dipahami dan bisa mengerti. Teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga
bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.